Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada sesi yang terakhir dari manajemen kualitas. Ya, kalau kita lihat, kita sudah membahas berbagai macam aspek dari kualitas di dalam organisasi atau perusahaan yang melibatkan proses, melibatkan material, melibatkan people, dan melibatkan dari customer dan pelanggan. Nah, kita lihat di materi-materi yang awal, kita sudah mendefinisikan mutu atau kualitas sebelumnya. Ya, meskipun tidak ada definisi mengenai mutu yang diterima secara universal atau dalam artian bahwa definisi kualitas atau mutu itu bisa bermacam-macam atau dari berbagai macam pendekatan. Namun dari setiap definisi tersebut ada persamaannya, yaitu bahwa kualitas atau mutu itu merupakan usaha. Jadi adanya usaha yang mencakup ya pemenuhan atau untuk fulfill dari harapan dari customer. Dua, mutu juga mencakup produk, sumber daya manusia, proses dan environment di dalam pasar, ya. Ketiga, mutu merupakan kondisi yang dinamis atau bergerak terus untuk lebih bagus atau bergerak turun, jangan tapi ya, bergerak untuk supaya sustain lebih baik lagi. Nah, perspektif dari mutu itu ada berbagai macam pendekatan, ya. Pendekatan transendental, pendekatan berbasis produk, pendekatan berbasis pengguna atau user, dan pendekatan berbasis pabrikan, serta yang kelima, pendekatan berbasis nilai dari bisnis atau produk atau jasa Anda. Ya, itu bisa dilihat dari halaman 4. Kita mempelajari tentang konsep total quality management yang merupakan cara berpikir baru dalam manajemen organisasi, ya. Bagaimana kinerja total organisasi dan kualitas tersebut. Ini menjadi TQM ini customer centric. Pusat fokusnya adalah memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Semua organisasi proses itu dijalankan dan tim kerja diarahkan secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Konsep yang berikutnya mengenai manajemen kualitas yang kita pelajari adalah quality function deployment. Di sini merupakan metode terstruktur untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi persyaratan teknis dan karakteristiknya bisa diukur, ya. Konsep dari QFD atau input ini ada tahap awalnya, yaitu mendengarkan voice dari customer. Lalu dilihat juga dari inputnya bagaimana, ya. Apa sih di dalam proses QFD ini kebutuhan input dan diambil keputusannya. Nah, ini tidak hanya bisa dilakukan dengan one man show, satu orang, tetapi juga melibatkan tim, functional team, serta cross-functional team antar lembaga atau departemen. Nah, gambar ke halaman 8, Anda bisa melihat kualitas metrik itu diukur dari angka-angka atau parameter yang Anda harapkan. Halaman 10 kita bahas tentang budaya mutu, ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya kualitas atau mutu tersebut? Di sini organisasi dibentuk dari sistem nilai yang menciptakan lingkungan yang kondusif supaya keberlangsungan perbaikan kualitas itu terus-menerus berlanjut. Nah, di dalam budaya mutu ini ada apa aja aspeknya? Ada nilai-nilai, ada tradisi, ada prosedur atau langkah-langkah, serta ada harapan tentang bagaimana promosi mutu dilakukan.
Tujuan dari budaya mutu itu apa sih? Supaya membentuk lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan yang mendukung, sehingga proses perbaikan mutu itu dapat berlangsung secara terus-menerus. Nah, di halaman 11 kita akan atau telah mempelajari tentang cost of quality atau COQ. Ini apa sih? Jadi kita melihat segala biaya-biaya yang harus dipenuhi supaya tingkat mutu untuk certain tingkat mutu yang ditetapkan. Karena ada biaya tersebut terjadi karena kita ingin meningkatkan mutunya. Apa saja sih dimensi dari cost of quality? Ada yang disebut dikelompokkan dengan conformance cost, termasuk diantaranya biaya pencegahan prevention cost dan appraisal cost, biaya penilaian mengakses. Non-conformance cost termasuk biaya-biaya kegagalan di dalam internal perusahaan. Kemudian yang termasuk di sini juga external failure cost, biaya-biaya yang menyangkut kegagalan di luar perusahaan. Nah, kategori quality cost tadi itu bisa dilihat dari bagan di halaman 13. Mengkaitkan hubungan antara prevention cost, appraisal cost dengan internal failure cost serta external failure cost, ya. Grafik dari cost of quality itu bisa dilihat di halaman 14 yang menghubungkan antara biaya produksi dibandingkan dengan berbagai jenis cost termasuk failure cost serta appraisal and preventive cost. Ya. Oke. Topik selanjutnya pada halaman 15 Anda telah mempelajari tentang benchmarking yang melibatkan kesiapan fisik, tidak hanya mental. Jadi benchmarking itu dibutuhkan kesiapan fisik sumber daya manusia, teknologi, ya, untuk membandingkan secara akurat dengan perusahaan sejenis atau kompetitor yang sejenis. Benchmarking mental itu pihak manajemen perusahaan harus bersiap diri bila dibandingkan dengan pesaing. Nah, jika ternyata ditemukan kesenjangan yang cukup tinggi, mereka harus bersiap-siap untuk memperbaiki. Tujuannya apa sih dari benchmarking? Apa sih manfaatnya juga? 1. Adanya perubahan budaya. 2. Adanya perbaikan kinerja. Dan ketiga, adanya peningkatan kemampuan dari sumber daya manusia tersebut untuk melanjutkan proses ke arah yang lebih baik. Nah, evolusi atau pergerakan atau perubahan dari konsep benchmarking itu digambarkan oleh Widayanto dengan cycle yang pertama adanya reverse engineering, ya. Lalu dilihat juga dari kompetisi benchmarkingnya. Benchmarking juga dilihat dari prosesnya atau langkah-langkah yang diambil. Kemudian lihat strategi benchmarking dalam sudut tujuan jangka panjang. Benchmarking juga dilihat dari aspek global, ya, bagaimana persaingan suatu produk bisa bersaing atau diterima di pasar-pasar market yang lainnya. Jenis-jenis benchmarking itu terdiri dari benchmarking internal, benchmarking kompetitif, benchmarking generik, dan benchmarking fungsional. Nah, hubungan dari jenis-jenis benchmarking itu bisa dilihat di halaman ke-18. Apa saja sih proses tahapan dari benchmarking? Kita harus putuskan apa yang akan mau di benchmarking. Jenis packagingnya kah, harganya kah, taste-nya kah. Jadi identifikasi apa yang mau kamu atau kita bandingkan. 2. Identifikasi mitra dari benchmarking. Mitra itu produk yang apa standarnya yang mau kita bandingkan. Kompetitor kah? Ya, ada berapa kompetitornya? Misalnya top 3 lebih bagus, top 2 di top 3, jadi
produk Anda dan 2 lainnya, ya, yang sejenis satu kategori. Kumpulkanlah mulai informasi, dari situ Anda bisa menganalisa, dan dari analisa itu diambil kesimpulan dan dieksekusi untuk perbaikannya. Ada berbagai macam hambatan dari benchmarking. Pertama, misalnya fokusnya terlalu internal aja, prosesnya dibaikin ya. Terus tujuan benchmarkingnya terlalu luas dan jadwalnya tidak realistis serta tidak ada tim yang tepat untuk melakukannya. Dan ada sikap yang oke ya, so-so comfort zone ya. Dan penekanan yang mau dibandingkan itu nggak tepat, bukan merupakan hal yang krusial. Dan hambatan lainnya adalah kurang pekanya terhadap mitra-mitra perusahaan, ya. Dan terakhir adalah dukungan manajemen puncak yang sangat terbatas. Nah, topik-topik yang telah dibahas diantaranya kita sudah membahas 7 quality tools, proses improvement yang continuity, ya, bagaimana proses kapabilitas kita tingkatkan, dan bagaimana kita melihat kepuasan dari pelanggan atau customer satisfaction. Ada beberapa tool yang kita bahas di sesi sebelumnya untuk ada 7 quality tool untuk mereview kualitas ya. Dan kita juga mengenal dan mempelajari tentang Ishikawa Basic Tools of Quality. Jadi tool dasar untuk menganalisa kualitas yang dibuat oleh yang develop kembangan oleh Ishikawa di Jepang. Dan basic tool kualitas itu memerlukan sequence itu tahapan-tahapan yang mau diukur itu apa ya, mulai dari mengukur kualitas itu apa aja sih parameternya, terus bandingkan atau cek keadaan sekarang, proses keadaan sekarang dibandingkan sebelumnya, cek atau search root cause atau penyebab yang menimbulkan problemnya. Dari situ kita bisa melihat solusi serta apply atau melaksanakan solusi tersebut efektif atau tidak. Terus kita lihat, awasi, dan kita perbaiki. Ya, demikian materi ini saya sampaikan sebagai penutup dari keseluruhan sesi manajemen kualitas. Semoga bermanfaat. Ya, gunakan video ini ya untuk mengulang, untuk memperkaya dan pendalaman diri Anda. Silakan like dari video ini karena tersedia untuk Anda, tapi saya membutuhkan feedback, masukan dari Anda. Lalu juga gunakan modul PTT ya, serta lakukan latihan atau tugas secara berkala untuk pendalaman materi Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.